Oke guys, balik lagi di Satria Suni Channel. Jadi hari ini saya dapat bahan review All New NMAX. Jadi All New NMAX ini udah pernah saya review juga bersama Beli Putra di konten sebelumnya. Nanti saya akan munculkan di kolom deskripsi. Oke, sebelum kita lanjut ke video inti, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tentunya tekan tombol lonceng. Oke, kita akan lanjut ke video inti setelah yang satu ini. Oke guys, kita balik ke video inti. Oke, hari ini saya bersama Beli Putra. Jadi kita udah lama nggak ketemu. Jadi Beli Putra sedang mencari kitab suci ke luar Bali. Jadi Beli Putra gimana kabarnya? Ya, baik-baik aja, tetap sehat. Hidup Covid. Hidup Covid. Jadi untuk motornya perubahannya di sektor mana aja nih? Perubahan kalau dibandingkan sama video yang dulu sama yang sekarang itu hampir ya bisa dibilang 90% lah. 90% ya. Jadi kita bahas dari atas aja ya. Seperti biasa. Untuk hand grip ini pakai merek dari apa nih? Untuk hand grip saya masih pakai yang dulu, saya masih pakai KTC Gitaco. Dan untuk bar end juga masih pakai yang dulu ya. Untuk master rem gimana nih? Untuk master rem saya pakai yang 7NB, saya upgrade lebih sedikit gitu. Bukannya gimana sih, rasanya sama saja, cuman ya tampilannya lebih elegan lah. Ya, beda di desain aja ya. Jadi itu belinya udah include dengan bracketnya sama tabungnya. Kalau beli yang 7NB biasanya dia 7NB soalnya satu dia dapatnya. 7NB yang kanan aja, jadinya kalau masang yang kiri jadinya kebalik dia. Balik dia, kanan kiri itu kebalik, tapi nggak masalah, sama aja memang kelihatan dari jauh. Untuk tabungnya sama seperti master yang lain, dapatnya tabung kecil, bracketnya dapat bracket yang aluminium itu. Untuk bracket yang tabung big sama bracketnya itu dibelikan lagi. Berarti dibelikan lagi untuk tabung bignya ya. Jadi yang kiri ini pasangnya berarti master kanan ini gitu? Ya, yang kiri itu master kanan, dibalik. Tuh, kalau 7NB memang semua kayak gitu, soalnya dia cuma 7NB itu adanya yang kanan. Oh, adanya yang kanan aja. Oke, ngerti. Oke, untuk bagian gas spontan gimana nih? Untuk gas spontan dulu saya pakai KTC Gitaco, tapi yang warna silver. Sekarang saya ganti pakai yang warna hitam. Jadi warna hitam, dan selangnya diganti apa enggak nih? Untuk selang tetap saya pakai yang selang karbon. Selang karbon yang dulu ya. Jadi di bagian kokpit nih udah ada part-part yang udah di karbon, bisa dijelasin? Untuk di kokpitnya saya cuman karbon tutup stangnya, tutup stang, tutup speedo, sama cover kunci yang agak di tengah untuk menu. Jadi tutup stang, cover speedo, dan cover kunci ya yang di tengah. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Untuk windshield masih tetap pakai yang lama ya? Untuk windshield masih saya tetap pakai yang lama, MHR. Robolnya tetap nggak ada perubahan sama sekali sih untuk di bagian windshield. Jadi di bagian dasi nih udah di karbon dan dagu. Juga di bagian apa namanya di sebelah kiri ya, cover scene-nya udah diganti juga. Untuk bagian lampu depan ada diganti. Untuk headlamp masih tetap alis lazy warna putih, diamond warna merah. Masih tetap sih nggak ada perubahan, cuman sekarang lampu gininya agak hidup sih, memang saya hidupin sedikit biar nggak gini, biar nggak di jalan, biar nggak kena razia dibilang. Lampu apanya nih? LED-nya hidup, tapi setengah dia, nggak semua lah. Oh iya. Oke, untuk bagian spakbor udah di karbon juga. Untuk bagian sektor kaki-kaki gimana, Bli? Untuk di kaki-kaki masih tetap pakai KTC Gitaco. Saya pakai USD-nya, KTC Racing saya pakai. Beda sedikit sama KTC Gitaco, cuman bedanya di warna goldnya aja sih. Kalau KTC Gitaco dia agak goldnya tuh agak gimana, agak glossy ya, agak cerah lah. Kalau yang KTC Racing tuh agak ngedop gitu ya, redup lah lagi dikit. Itu aja. Untuk di kaliper saya pakai M50
Kaliper udah diganti. Dulu pakai KTC kalau nggak salah ya. Dulu pakai KTC CRM. Untuk bagian disc brake gimana? Untuk disc brake saya masih tetap pakai AMS karena memang pas looknya, dibilang look yang di depan sama kalipernya pas banget. Oke, jadi perubahan di depan itu di bagian kaliper. Jadi lanjut ke bagian ban nih, ban dan pelek. Untuk ban saya rubah, dulu saya pakai R1, Maxxis R1, sekarang saya makainya Pirelli Angel Scooter. Kalau ditanya kenapa ya karena memang saya buat konsep seperti itu karena saya ada lihat di All New NMAX yang di daerah Jakarta kalau nggak salah, dia makainya gini, looknya ya saya suka aja looknya, mungkin kan selera berbeda lah gitu loh. Indomie seleraku. Oke, untuk ukuran bannya masih tetap 120 ya. Untuk ukuran ban ya 120, masih up lah bannya. Upsize. Ya, upsize. Untuk di pelek saya repaint yang warna titanium, agak brown sih dibilang, agak gelap-gelap dikit lah. Jadi perubahan di bagian sektor ban dan pelek ya, seperti perubahannya banyak juga nih. Untuk bagian di sektor di bagian tengah gimana Bli? Untuk di tengah nggak ada masalah sih, cuman saya masang sein yang Wuming warna putih itu aja sih yang daerah sini. Untuk yang lainnya nggak ada perubahan itu aja. Oke, jadi untuk sein diganti Wuming warna putih ya. Oke, untuk bordes ini saya juga lihat udah diganti. Bordes pakai merek dari apa nih? Untuk bordes saya pakai yang di Black Diamond yang All New NMAX model Eropa. Oke, jadi dia kayak karet gitu Bli ya? Ya kayak karet ya, agak tebal dari Black Diamond yang All New NMAX yang lebih dulu ini agak tebal. Yang dulu kan itu kayak plat gitu ya, gininya bahannya. Ya tipis dia. Kalau ini agak karet tebal ya. Jadi untuk bagian sirip hiu, sering dibilang sirip hiu nih dah di karbon juga. Oke, untuk bagian karbon bisa dikasih tahu ke teman-teman penggarapannya di mana Bli? Untuk karbon saya percayakan di Mano yang di daerah Sange. Karbonnya semua dari sana, memang dari dulu memang saya ngecat juga dari sana. Semua itu untuk warna-warna lah support di Mano. Cuman pelek aja saya ngecatnya di Yedi. Oh, berarti untuk body karbon itu di Mano dan peleknya di Yedi Custom ya. Oke, untuk body nih kalau boleh tahu warnanya warna apa nih? Kalau untuk body warnanya saya milih warna dark grey karena agak biar nggak jauh lah dari warna STNK. Memang sih kalau di STNK kan hitam, tapi ini dark grey. Kalau grey ya beda lagi. Ini dark grey artinya agak hitam, gelap ya. Greynya agak gelap ya, mendekati hitam lah. Oke, di bagian behel ini masih tetap ya Bli ya, dipotong. Behel masih tetap dipotong, cuma nambah karbon itu aja. Untuk bagian stop lamp belakang gimana Bli? Untuk stop lamp masih tetap juga JPA, nggak ada perubahan sama sekali untuk di stop lamp. Ya kalau memang ada rezeki mau upgrade ke X-Max lah, model X-Max ya. Oke, untuk bagian sektor di belakang nih, dari bagian sok nih saya lihat dah diganti, udah ada mas-mas gitu. Ini pakai merek dari apa nih? Kalau shock breaker saya pakai Ohlin yang aero, yang apa ya dibilang setelan gininya, ribbon sama compressionnya. Jadi sok udah diganti Ohlin yang ori ya. Ori. Dulu pakai DBS premium ya kalau nggak salah. DBS premium yang tabung bawah. Ya, tabung bawah. Jadi sekarang udah pakai Ohlin, sudah upgrade. Untuk bagian knalpot nih, saya lihat dah diganti. Pakai merek dari apa nih? Untuk knalpot saya pakai Arrow karena suaranya benar-benar adem. Ada harga, ada kualitas lah untuk di knalpot. Untuk saat ini nggak takut kena tilang nih? Untuk saat ini sih kalau dibilang takut kena tilang pasti takut, cuma gimana ya bilang sering lewat memang di tempat-tempat di mana ada rahasia, biasanya di papasan sama polisi gitu bang,
nggak masalah sih, memang suaranya memang nggak adem. Kalau memang di gasnya itu agak dilepas dia hampir nggak bersuara dia. Hampir nggak bersuara lah. Halus. Ya harganya juga halus ya. Harga kualitas. Ya, ada harga, ada kualitas. Untuk gininya, headernya ini buatnya di mana, Li? Untuk header saya buatnya di Tengu knalpot di Sempidi. Headernya di Tengu knalpot Sempidi. Untuk bagian probol juga udah masih sama ya sama seperti yang dulu ya di sektor belakang. Untuk probol di belakang masih sama, cuman sekarang probol full lah, dibilang full probol. Yang kelihatan ya, yang kelihatan aja saya bilang full semua. Kalau yang di dalam tuh nggak saya probol karena nggak kelihatan, cuman yang kelihatan aja kayak di body kan. Ya, body worth it lah ya. Oke, untuk di bagian filter udara ini diganti, Bli? Ya, untuk di bagian cover gini ya, filternya saya pakai yang Veloscope yang dari Yoga Motorsport. Itu biar lebih banyak udara yang masuk, dan ya kalau dibilang kenceng-kencengan sih nggak kenceng, cuma biar lebih enak aja lah masuk keluar udaranya. Biar ya menambah look elegannya dulu ya. Untuk bagian kirian masih seperti yang dulu. Kalau kirian nggak, kirian udah saya rombak, bener-bener dirombak lah dibilang kirian. Untuk di roller saya pakai yang roller Seon-nya, Seon 3 sama roller Ori-nya 3. Terus kalau di kampas gandanya saya pakai yang TDR, mangkok juga TDR, sama apa ya lagi? Sama di pir torsinya juga pakai TDR, itu aja sih. Untuk pibel pakai ori? Pibel masih tetap ori, saya memang kalau masih worth it ngapain diganti. Ya. Jadi kirian udah dirombak dengan banyak perubahan di bagian kirian. Jadi untuk sektor pengereman belakang gimana nih? Udah ada diganti juga kayaknya. Untuk di belakang semua diganti, ada yang dulu kayak saya pakai KTC Slim, sekarang saya pakai Brembo juga yang 2 piston, selang rimnya Hell depan belakang, sama piringannya saya ganti pakai TDR yang belakang. Itu aja sih yang di belakang. Oke, jadi bagian pengereman belakang, kaliper, piringan, selang rem udah diganti total ya, total perubahannya. Jadi untuk bagian arem ada diganti, untuk warnanya. Untuk arem masih warna hitam, nggak ada ganti, cuman ya saya bilang tadi pelek aja yang diganti, sama ban diganti, ban belakang Abses juga yang pakai Pirelli. Ukuran 140 ya? Ya, 140. Oke, untuk bagian belakang udah ada lagi yang ketinggalan deh untuk perubahan. Untuk di belakang cuma itu aja sih, cuman banyak yang sering nanya ya untuk kaliper nih. Kaliper 2P yang di belakang itu kan kalau yang KTC mepet pelek tapi nggak banyak. Cuman sekarang banyak yang nanya yang di kaliper 2P yang di Brembo itu bener-bener mepet sekali sama pelek. Cuman itu emang harus dibosing dia di dalamnya. Oh, di bagian pelek berarti ya, pelek sama di arem dibosing. Di arem, ya. Pelek, arem sama di piringannya tuh harus dibosing dia. Ya kira-kira 8 mili lah tebal bosingannya itu. Biar nggak kalipernya itu biar nggak natap ke pelek, biar nggak natap ke pelek juga gitu. Itu garapnya di mana, Bli? Untuk sektor pengereman belakang. Kalau sektor pengereman belakang, bosing saya ngambil di Yudi karena Yudi dia punya sekalian mesin bubut di sana. Saya ngambilnya di sana, ya kurang lebih ngabisin biaya sekitar 300.000 lah untuk itu. Cuman ya dia bilang sih cuma 8 mili sih jaraknya itu aja ya. Bosingnya 8 mili. Oh, untuk proyek ke depan ada nih, Bli? Untuk motornya. Untuk proyek ke depan sih belum ada, kayaknya segini saya udah puas lah untuk proyek. Karena memang dari yang di review sebelumnya memang proyek saya pengen seperti ini, konsep saya memang seperti ini gitu. Saya juga nggak tahu konsep dari mana, cuma istilahnya iseng-isengan ya, buat konsep selera saya seperti ini. Memang mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka, ya itu kan ya, itu selera sendiri gitu. Oke, nah untuk total biaya modifnya nih yang sekarang terpasang berapa? Kalau untuk total ya kurang lebih sekitar hampir 32-33 lah totalnya. 32-33 juta. Ya, nggak mahal-mahal banget.
nggak nyampe 50. Ya kalau kalau dikumpulin dapat NMAX lagi satu. Ya kalau dikumpulin dapat aja, cuman kan ya sekarang hobi. Ini tuh hobi orang tuh beda-beda, jadi kita nggak bisa ngejudge hobi orang. Wih, kok modif motor aja sampai segitu gitu ya kan. Kita hobinya tuh beda-beda, jadi ya ada yang hobi burung, ada hobi mancing, beli pancing yang mahal-mahal kan gitu ya. Jadi nggak bisa ngejudge orang gitu. Oke, ada yang mau disampaikan lagi, Bli? Untuk apa ya, untuk dimodifan itu pelan-pelan aja, nikmatin, nggak usah buru-buru modifan. Bengkel tuh nggak bakalan tutup kok, bengkel modif pasti bakalan terus, biarpun di masa corona seperti ini. Istilahnya kalau beli barang, kalau memang dapat yang lebih bagus ya tunggu dulu gitu loh, jangan nabung dulu, jangan langsung beli, soalnya kita tahu makin ke depan barang tuh pasti makin ada baru. Apalagi kayak sekarang All New NMAX udah mulai ya gampang lah barangnya. Kalau kayak dulu kan susah, harus rubah inilah rubah itu. Sekarang udah ya mendingan lah, ya tabung aja lebih sedikit. Kalau ada rezeki ya, kalau memang suka, kalau memang hobi. Nggak nyaranin sih untuk semua orang untuk mengikuti hobi seperti ini. Memang kalau dibilang mahal ya gimana ya, bilang kalau hobi itu sebenarnya ada yang mahal, ada yang murah sebenarnya. Kesukaan, kepuasan tersendiri ya. Itu aja sih. Oke, untuk IG motor ada nih, Bli? Untuk IG, nama IG saya Simulate ya, IG motor saya Simulate. Kalau nggak ketemu cari di Satria Sunio channelnya ada juga. Nanti kalau nggak ketemu, ini juga ada di Tim Sumping ya, saya di Tim Sumping sekarang. Cari aja di sana ada, biar nggak ketinggalan video review motor ini dari Satria Sunio channel. Itu bisa dicek Simulate Max. Nanti saya akan mention di video di bawah. Oke, sebelum kita tutup video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tentunya tekan tombol lonceng lah, supaya ada update lah untuk video terbaru dari Satria Sunio Channel. Oke, see you in next video guys. Bye bye.